Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Obor Malam. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita dari sosok nenek Tiem yang meneror saat dusun J. Bagaimana kelanjutannya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya, oke? Nah, kita mulai ke ceritanya. Dari pagi, akhirnya banyak yang membahas tentang kejadian itu. Entah apa yang membuat sosok nenek Tiem meneror warga di dusun tersebut. Apa karena warga yang mengusulkan untuk mengurung sang nenek di rumahnya? Atau apa? Banyak pertanyaan-pertanyaan di benak warga. Alhasil, besok malamnya, selepas Isya, dusun tersebut menjadi benar-benar sepi. Bahkan banyak para warga yang takut hendak untuk melaksanakan sholat Isya di masjid karena mereka takut untuk pulangnya. Para anak-anak yang mau mengaji pun mereka takut. Dan itu menjadi pikiran atau permasalahan yang harus diselesaikan oleh Ustaz Hasan. Ia terus berpikir, kenapa teror ini bisa berlanjut? Malam harinya, sekitar pukul 10 malam, suasana dusun tersebut sudah benar-benar hening. Di pos ronda sudah tak ada orang sama sekali. Terlihat dusun itu seperti dusun mati saja. Ada orang di dalam pun mereka hanya berdiam. Nah, kebetulan Bu Susi ini memang orangnya jarang bisa tidur sore-sore. Biasanya ia membaca buku di ruang tengah. Nah, saat membaca buku, ia mendengar ada bunyi seperti sapu lidi yang diseret. Bu Susi langsung ngeh bahwasanya mungkin itu adalah sosok yang diceritakan yang meneror warga dusun ini selama 2 malam berturut-turut. Bu Susi lalu menutup buku yang ia baca. Ia simpan di lemari. Karena ada rasa penasaran, Bu Susi ingin mengintip dan melihat apakah benar sosok nenek Tiem yang dibicarakan dan meneror semua warga di dusun itu. Ia mulai mengintip dari hordengnya yang dibuka sedikit. Namun alangkah terkejutnya ketika ia sedang mengintip dan membuka hordeng, ternyata sosok itu juga sedang melihat Bu Susi dari balik hordeng tersebut. Di balik kacanya. Otomatis Bu Susi langsung tercengang dan terjungkal ke belakang. Ia sambil mengelus-ngelus dada karena rasa takut dan kaget melihat sosok nenek Tiem yang sama-sama melihatnya. Astagfirullah. Tuk, 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 tuk. Bunyi ketukan dari balik pintu Ibu Susi. Ketukan itu terus berlanjut. Tuk, 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 tuk. Bah, aku gak pernah usil sama Mbah. Jangan ganggu. Ketukan itu terus berlanjut. Bu Susi akhirnya berlari ke kamarnya. Ia mendengar anaknya seperti terbangun. Mak,
Mendengar anaknya terbangun itu, Bu Susi lalu cepat-cepat masuk ke kamar anaknya yang waktu itu masih berumur 14 tahun. Karena memang Bu Susi kamarnya berpisah dengan anaknya, sedangkan suaminya bekerja di luar kota. Ada apa, Mak? Shh, udah, Fitri diam. Ada apa? Shh, ada hantu di luar. Takut, Mak. Udah diam-diam sini. Suara ketukan itu tidak terdengar. Namun bunyi seretan sapu itu seperti bergeser ke jendela kamar putrinya itu. Tuk, 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 tuk. Jendela kayu dari kamar putrinya itu diketuk-ketuk. Mak, itu siapa, Mak? Shh, udah, jangan bunyi, diam aja, biarin. Shh, 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 shh. Ujar Bu Susi coba menenangkan. Dan benar saja, ketika dicuekkan seperti itu, bunyi ketukan itu seperti menghilang. Shh. Di lain tempat, di rumah Ibu Rima. Kebetulan, kamar mandi Ibu Rima itu berada di luar. Tepatnya di samping rumahnya. Walaupun memang nempel, tapi ia harus keluar rumah dulu untuk masuk ke kamar mandinya itu. Malam itu kebetulan ia sedang sakit perut. Dan itu tidak bisa ditahan sama sekali. Sang suami sudah tertidur pulas karena memang waktu siang ia bekerja agak kelelahan. Karena dibangunkan tidak mau bangun, akhirnya Bu Rima nekat sendirian ke kamar mandi. Ia coba mengintip dulu. Ternyata memang tak ada siapa-siapa. Ia lalu masuk ke kamar mandi. Namun, ketika ia sedang asik dalam kamar mandi, bunyi itu mulai terdengar. Bu Rima sadar bahwa itu bunyi dari sosok nenek Tiem. Jantung Ibu Rima mulai berdetuk kencang. Rasa takut mulai memenuhi dirinya. Aduh, astagfirullah. Napasnya berburu kencang. Namun ia bingung harus berbuat apa. Kalau ia berteriak, takutnya sosok itu malah makin menjadi menerornya. Ia coba menahan diri di dalam kamar mandi yang di luar. Namun tetap saja, sepertinya sosok itu mengetahui bahwa Ibu Rima ada di kamar mandi tersebut. Tuk, 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 tuk. Pintu kamar mandi itu mulai diketok-ketok. Tuk, tuk. Bu Rima hanya terdiam. Namun tak berapa lama, pegangan pintu itu seperti mulai ditarik-tarik. Sambil dipukul-pukul, ini balik pintunya. Mbah, jangan ganggu saya, Mbah. Mbah, saya nggak pernah usil ke Mbah. Jangan ganggu, ujar Bu Rima. Tak lama dari itu, bunyi itu memang berhenti. Bu Rima belum berani keluar. Namun, ia merasa ada sesuatu yang aneh di atas. Badannya seperti mulai merasakan dingin, hawa dingin yang cukup membuat ia seperti menggigil.
Pelan-pelan kepalanya ia lihat ke atas. Dan saat ia melihat ke atas, alangkah kagetnya. Bagaimana tidak, sosok nenek Tiem sudah menempel di langit-langit kamar mandi sambil tertawa. Rambutnya yang panjang mengurai ke bawah. Karena ketakutan, akhirnya Ibu Rima langsung tak sadarkan diri di kamar mandi. Akhirnya karena memang banyak warga yang melihat dan mengalami teror, para warga di dusun tersebut mulai mendesak Pak Ustadz Hasan untuk bisa memberikan solusi, untuk bisa mengusir makhluk tersebut. Bahkan beberapa warga yang memang mempunyai kerabat di desa lain, mereka lebih memilih untuk mengungsi dulu ke desa itu karena mereka takut diteror oleh sosok nenek Tiem ini. Berkata Pak Ustadz Hasan, menurut beliau sudah mencoba, namun tetap saja sosok makhluk yang menyerupai nenek Tiem ini sepertinya memiliki aura negatif yang cukup kuat. Entah berasal dari mana. Pak Ustadz Hasan tak sanggup untuk mengusir makhluk tersebut. Namun ia berjanji, ia akan meminta pertolongan ke salah satu rekannya yang dulu pernah satu pesantren dengan dirinya. Ia sudah menghubungi rekannya tersebut. Katanya beberapa hari lagi akan mengunjungi dusun ini. Paling lambat seminggu lagi, paling cepatnya mungkin 3 hari, ujar Pak Ustadz Hasan. Mohon warga untuk tenang dan jangan terpancing oleh makhluk tersebut. Kalau memang takut, sudah diam saja di rumah dan jangan lupa terus beribadah saja, ujar Ustadz Hasan. Para warga mulai mengikuti Ustadz Hasan. Mereka benar-benar menutup rapat rumah mereka. Namun kejadian menimpa salah satu warga yang kebetulan ia baru pulang dari kota besar. Karena memang tidak tahu apa yang terjadi di dusun tersebut. Sebut saja namanya Wahyu. Nah, Wahyu ini memang bekerja di salah satu warung kopi di kota Jakarta. Harusnya ia bisa pulang siang hari. Namun karena harus membereskan warungnya dulu, ia baru bisa berangkat dari sana sore hari. Dan sampai di dusun ini tepat pukul 10:30 malam. Ia melihat memang sepi. Saat mulai memasuki dusun tersebut, ia merasakan ada yang aneh. Bulu kuduknya tahu-tahu merasa berdiri. Memang ia sudah meninggalkan dusun itu sekitar 2,5 bulan lamanya. Karena waktu itu tak ada alat buat komunikasi. Jadi dia memang tidak tahu ada kejadian apa saja di dusun tersebut. Ia mulai melangkahkan kaki menuju rumahnya sambil melihat sekeliling. Karena memang tidak wajar bagi dia. Karena sebelum dia berangkat merantau, dusun ini kalau malam masih banyak orang ronda. Sedangkan ini benar-benar sepi sama sekali. Kebetulan rumah Wahyu ini berdekatan dengan rumah Ustadz Hasan. Cuman kehalang 2 rumah dari rumah Ustadz Hasan. Dan ketika ia terus berjalan,
tepat di depannya, di bawah lampu desa, dia melihat ada sosok yang sedang menari-nari, berpakaian compang-camping hitam dengan rambut yang terurai. Ketika melihat Wahyu, sosok itu lalu menghampiri Wahyu. Wahyu yang waktu itu memang belum mengetahui bahwa Nenek Tiem sudah meninggal. Dia menganggap bahwa Nenek Tiem mungkin lepas dari rumahnya. Duh, Nenek Tiem. Wahyu yang memang waktu itu pemuda yang berani dan sering mengurus Nenek Tiem ketika semasa hidupnya. Ia tidak berlari, ia malah menghampiri sosok Nenek Tiem. Nek, dah tenang, ini Wahyu Nek, Wahyu. Sosok itu lalu berdiam di depan Wahyu dengan rambutnya yang terurai menutupi wajahnya. Nenek kok bisa keluar? Ayo, Wahyu antar pulang ke rumah. Nanti Wahyu bawain makanan buat nenek. Nih, di tas ada makanan buat nenek. Namun sosok itu tiba-tiba lalu menatap Wahyu dengan tatapan yang tajam. Ayo Nek, sambil memegang tangan si nenek. Namun ketika tangan Wahyu mengenai sosok Nenek Tiem, ia merasakan tangan tersebut sangatlah dingin. Wahyu mulai menghempaskan tangannya. Kok dingin banget Nek? Tangannya? Ayo kita pulang aja. Sosok itu menggeleng-gelengkan kepala. Ayo, gak baik, yuk di luar yuk. Wahyu mulai mundur beberapa langkah karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun ketika ia melihat telapak kaki Nenek Tiem, Wahyu di situ sadar bahwa kakinya tidak menapak ke tanah alias melayang. Otomatis Wahyu yang sangat baru sadar seperti itu, ia lalu berlari sekencang-kencang mungkin menuju rumahnya. Sosok itu mengejar Wahyu dari belakang sambil melayang-layang. Ketika hendak sampai ke rumahnya, kaki Wahyu dicengkram dan sempat terjatuh. Wahyu berteriak-teriak meminta tolong. Tolong. Karena kebetulan waktu itu Wahyu sudah dekat ke rumahnya. Suaranya didengar oleh Ustadz Hasan. Ustadz Hasan yang waktu itu sedang berzikir, mendengar suara teriakan dari luar. Otomatis ia lalu keluar. Dan alangkah terkejutnya, ia melihat Wahyu sedang dipegang kakinya oleh sosok Nenek Tiem. Woi, lepasin anak itu, ujar Ustadz Hasan, lalu berlari menghampiri sosok itu. Sosok itu terus menatap Ustadz Hasan. Namun dia melepaskan cengkeraman Wahyu. Wahyu lalu berlari dan bersembunyi di balik punggung Ustadz Hasan. Yuk, masuk ke rumah Ustadz aja dulu. Wahyu lalu berlari dan masuk ke rumah Ustadz Hasan. Ustadz Hasan mundur perlahan lalu masuk ke rumahnya tersebut. Sosok Nenek Tiem itu terus menatap dari luar sambil melihat dari balik pintu. Sosok itu lalu menghilang. Ustadz Hasan lalu menceritakan kepada Wahyu yang memang belum tahu
tentang peristiwa yang terjadi di dusun tersebut. Wahyu baru paham bahwasanya Nenek Tium sudah meninggal. Apa itu arwahnya, Pak Ustadz? Bukan, bukan. Itu hanya dimanfaatkan oleh sesuatu yang jahat. Dan Pak Ustadz itu belum tahu itu apa yang memanfaatkan sosok Nenek Tiam ini. Makanya Pak Ustadz meminta tolong teman Pak Ustadz, biar bisa secepatnya datang ke dusun ini, biar teror ini bisa benar-benar berakhir. Biar Ustadz Hasan. Paginya pun tiba. Pada pagi hari, para warga beraktivitas normal seperti biasanya. Tak ada yang aneh, namun di tiap sudut mereka tetap membicarakan teror dari sosok Nenek Tiam. Mereka membicarakan siapa yang malam itu mendapati teror dari sosok Nenek Tiam. Begitu seterusnya hingga sore hari. Dan ketika menjelang azan maghrib, semua orang sudah masuk ke dalam rumah. Hanya beberapa orang yang berani bersolat berjamaah di masjid. Anak-anak kecil pun waktu itu sudah hampir terlihat berani mengaji ke dalam masjid. Hanya tinggal beberapa orang bapak-bapak saja yang berani sholat sampai isya di masjid. Dan setelah selesai pun mereka tak mau berlama-lama. Mereka lalu buru-buru pulang ke rumah masing-masing. Hal itu benar-benar membuat Pak Ustadz Hasan terpukul. Bagaimana tidak? Karena ulah sosok tersebut membuat iman para warganya agak goyang. Dan itu yang dikhawatirkan Ustadz Hasan. Namun ia juga tak bisa berbuat banyak, karena kemampuan dalam hal metafisik atau misalnya hal dunia gaibnya belum mumpuni. Ia cukup bisa mengusir atau mencegah tidak mengganggu, namun tidak bisa menghentikan teror dari sosok yang menyerupai Nenek Tiam itu. Kebetulan 2 hari setelah kejadian itu, tepat malamnya, ada suatu peristiwa lagi. Dan peristiwa itu dialami oleh salah satu pedagang keliling. Nah, namanya pedagang keliling pada malam hari. Memang mereka sudah biasa berdagang pindah-pindah desa, berkeliling desa. Jadi kadang bulan ini ke sini, bulan ini ke sini. Nah, pedagang ini memang biasa masuk ke dusun ini, namun sudah cukup lama baru ia masuk lagi. Ia sempat mendengar selentingan kabar bahwasanya dusun ini sedang diteror oleh sosok hantu yang cukup menyeramkan. Namun karena ia merasa mempunyai suatu kemampuan atau jimat, makanya ia nekat saja masuk ke kampung tersebut. Dalam pikiran pedagang itu, ia ingin sekalian menantang makhluk tersebut. Kalau misalnya ia bisa mengalahkan makhluk itu, otomatis para warga pasti langsung hormat ke dia. Itu dalam pikiran dirinya. Sebut saja namanya Pak Ateng. Nah, Pak Ateng ini memang berjualan sate tanggung, atau misalnya sate yang pakai tanggungan, tidak didorong pakai roda. Ketika pukul 8:30, ia mulai masuki dusun tersebut. Padahal biasanya sebelum isya dia sudah datang. Namun karena kata saya tadi, tujuan dia mungkin bukan cuma berjualan, karena ingin melihat makhluk itu dan mengetes kemampuannya.
Sate, 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 sate. Suara khas Pak Ateng kalau berjualan sate. Ia mulai memasuki kampung. Memang terlihat tak ada orang yang keluar. Namun ia melirik ada beberapa mata yang mengintipnya dari balik gorden. Sate, 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 sate ayam, sate sapi, ayo, sate, 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 sate. Lalu Pak Ateng menurunkan tanggungannya. Selang berapa lama dari itu, ada hembusan angin yang cukup kencang menerpa tubuh Pak Ateng. Hei, Dedemit, keluar. Ayo nih, adepin Ateng nih. Jangan ganggu warga sini. Mereka jadi takut mau beli makanan. Sini, keluar. Lawan si Ateng ini nih. Tahu-tahu Mang Ateng sesumbar. Bahkan beberapa warga yang rumahnya berdekatan dengan tempat Pak Ateng berdiri sempat mendengar teriakan sesumbar Pak Ateng tersebut. Mereka mulai mengintip dari balik gorden, melihat apa yang terjadi. Namun, hembusan angin itu tambah kencang. Namun anehnya, angin itu seperti berputar-putar di tempat Pak Ateng berdiri dengan gerobak. Pak Ateng seperti membacakan sesuatu yang memang tidak dimengerti oleh para warga yang lain. Ia terus seperti menahan hembusan angin. Gerobak satenya sudah terbawa angin dan terpental ke belakang dengan sate dan dagangannya yang sudah acak-acakan. Hei, tunjukin wujud kamu, Dedemit. Sini, keluar. Ateng gak bakal takut sini. Jangan pakai angin-anginan. Keluar, tampakin wujudnya. Belum selesai ucapannya tersebut, menurut warga yang melihat dari balik gorden, sosok nenek Tiem tahu-tahu berdiri di belakang Mang Ateng. Dan saat Mang Ateng menoleh, sosok itu lalu menampar pipi Mang Ateng. Mang Ateng lalu terpelanting ke samping dan berguling-guling. Mang Ateng sempat memegang pipinya yang terlihat kesakitan. Mang Ateng lalu mengeluarkan seperti jurus-jurus silat. Sosok nenek itu, nenek Tiem seperti sangat marah. Ia lalu menerjang Mang Ateng. Mang Ateng lalu mengeluarkan kalungnya yang entah berisi apaan. Namun tetap saja, Mang Ateng lalu diangkat dan dibanting oleh sosok itu. Mang Ateng dibanting ke kanan dan ke kiri. Dan akhirnya ia dilemparkan ke dekat rumah salah satu warga. Terlihat tubuh dan wajah Mang Ateng sangat babak belur dan penuh dengan memar. Sosok nenek Tiem lalu melangkah mendekat tubuh Mang Ateng. Karena melihat kondisi Mang Ateng seperti itu, pada rumah warga tersebut yang sebut saja namanya Pak Yusuf lalu nekat membuka pintu dan menarik tubuh Mang Ateng masuk ke dalam rumah. Dengan cepat-cepat ia lalu menutup pintu tersebut. Dan terdengar suara gedoran pintu dari luar yang seperti sangat marah. Namun Pak Yusuf tidak menghiraukannya. Ia lalu membopong tubuh Mang Ateng dan menggeletakkannya di atas kursi. Sudah, Mang. Jangan cari masalah.
Jangan cuma sesumbar kayak gitu, ujar Pak Yusuf. Aduh, sakit. Udah, obatin dulu yuk di kamar, ujar Pak Yusuf. Sosok itu terus menggedor-gedor pintu rumah Pak Yusuf. Hampir menjelang subuh. Namun entah kenapa sosok itu memang seperti tidak bisa masuk ke rumah para warga. Esoknya Pak Ateng diantar oleh sebagian warga untuk pulang ke rumahnya. Setelah ia meminta maaf dan sudah sesumbar seperti itu. Namun para warga memaklumi. Mungkin awalnya niat Pak Ateng baik ingin mengusir sosok itu. Cuman memang kemampuannya masih kurang. Dan ditambah caranya yang mungkin yang salah. Sore hari tepat selepas asar, teman dari Pak Ustadz Hasan akhirnya tiba. Sebut saja namanya Kiai Ahmad. Ia datang bersama 5 muridnya. Melihat kedatangan Pak Kiai Ahmad, otomatis para warga yang ada di dusun itu tampak senang. Bahwasanya secepatnya teror itu pasti berakhir. Setelah mengobrol dengan Pak Ustadz Hasan, akhirnya Pak Ustadz Hasan mengumumkan kepada warga, khususnya para bapak-bapak, agar nanti selepas Isya mereka semua berkumpul di masjid. Nanti akan dibahas bagaimana cara mengusir sosok ini. Dijelaskan oleh Pak Kiai Ahmad. Otomatis para bapak-bapak di sana sangat antusias. Dan untuk para ibu-ibu dan wanita di sana, mohon tetap mengunci pintu saja, jangan membuka. Nanti diberi kabar kalau memang ini sudah selesai. Mereka pun mengiyakannya. Singkat cerita, setelah selesai sholat berjamaah, akhirnya Pak Ustadz Hasan, Pak Kiai Ahmad, dan beberapa bapak yang ada di dusun tersebut, mereka berkumpul di masjid. Tampak hampir datang semua bapak-bapak yang ada di dusun itu. Ya mungkin ada sekitar 10% yang memang tidak hadir. Dengan alasan ya sakit atau apalah. Kiai Ahmad lalu menjelaskan kepada para warga, bapak-bapak sekalian, saya sudah dengar ceritanya dari sahabat saya, Ustadz Hasan. Sebenarnya teror dari sosok yang disebut Nenek Tiem ini yang saya lihat berasal dari salah satu benda yang dipunyai oleh almarhum suaminya, dan tepat benda itu diisi oleh suatu makhluk yang beraurakan negatif. Dan memang mungkin tidak terurus atau perjanjiannya apa dengan tuannya dulu. Ia meminta imbalan atau jasa selama ia dipergunakan oleh tuannya dulu. Dan sosok inilah yang membuat mental almarhum Nenek Tiem sampai seperti itu. Dan ketika almarhum meninggal, riwayat kehidupan ketika ia menjadi ODGJ dan dimanfaatkan oleh makhluk tersebut.
Nah terus bagaimana mengusirnya Pak Kiai? Ucap Budi. Nanti semua para warga di sini berdiam di setiap sudut dusun. Dibagi 5 kelompok saja. Kalau mau dibagi 6 boleh, atau 7 lah sama Ustadz Hasan sekalian. Biar gak takut sebagian bapak-bapak, biar agak banyak juga titik yang bisa diisi. Nanti tiap kelompok kebetulan ada santri saya 5 orang. Jadi satu kelompok satu santri saya. Nanti satu kelompok lagi bersama saya dan satu kelompok lagi sama Ustadz Hasan. Nanti kebetulan kalian diberi garam ini yang sudah dibacakan doa. Nanti kalau melihat sosok itu mendekat, taburilah terus. Kita giring sosok itu untuk kembali ke rumahnya. Terus kalau sudah kembali ke rumahnya gimana? Terus suruh masuk ke rumahnya, dan ketika sudah masuk kita kepung rumahnya, nanti saya yang akan mengurus. Mudah-mudahan bendanya bisa ketemu dan kita hancurkan bersama-sama. Paham? Biar tidak ada teror atau ketakutan yang membuat para warga jadi jauh dari kata beriman atau sholat, apalagi takut untuk beribadah. Makhluk seperti itu malah tambah senang. Beberapa bapak-bapak yang mendengar dan mereka merasa takut dan enggan untuk ke masjid, hanya menundukkan kepala. Oke, kita mulai saja ya. Akhirnya setelah dibagi garam tersebut, 7 kelompok termasuk Pak Ustadz Hasan dan Pak Kiai Ahmad, mereka lalu berjalan di titik-titik dusun yang memang sudah diberitahu. Dan benar saja, tepat ketika jam 10, sebut saja dari kelompok 1, karena memang diberi kode ketika melihat sosok itu, bergemalah sebutkan nama takbir. Dan ketika mendengar kata takbir dari kelompok lain, bahwa kelompok 1 bertemu pertama dengan sosok tersebut. Menurut cerita yang ada di kelompok 1, kebetulan Budi ada di kelompok 1. Ketika sedang berjalan, sosok itu seperti biasa tahu-tahu berdiri dari kejauhan dan melayang mendekati mereka. Namun ketika mendekat, santri dari Pak Kiai Ahmad dengan cepat melempar garam tersebut, diikuti oleh para warga yang lain. Mendadak sosok dari nenek Tiem itu melayang pergi meninggalkan area tersebut, menuju ke arah kelompok 3, dan begitu pun dari kelompok 3 dan seterusnya, hingga akhirnya sosok itu masuk ke dalam rumah dikurungnya dulu almarhum nenek Tiem. Ketika masuk, semua para santri dan para bapak-bapak menaburi garam di sekeliling rumah tersebut. Kata Pak Kiai, maksudnya supaya sosok itu tidak bisa kabur kembali. Pak Kiai diikuti oleh Pak Hasan dan salah satu warga atau Pak RT di sana untuk menjadi saksi di dalam rumah tersebut. Dan ketika didobrak pintunya, tampak sosok itu sudah seperti duduk di tengah rumah, namun dengan rupa atau wajah yang berbeda. Kali ini sosoknya tidak menyerupai nenek Tiem lagi. Terlihat tubuhnya dipenuhi oleh bulu
bulu yang hitam lebat dan panjang, serta giginya yang bertari, menyeringai, matanya yang merah, serta kuku-kukunya yang tajam. Ia seperti marah melihat Kyai Ahmad, dan dengan cepat ia hendak menerkam Kyai Ahmad. Namun belum sampai ia ke tubuh Kyai Ahmad, sosok itu terpental dan terbanting dan terguling-guling, seperti menahan rasa panas. Sosok itu menggeliat-geliat. Tak berapa lama dari itu, asap hitam mulai keluar dari sosok yang menggeliat. Kyai Ahmad, Ustadz Hasan, dan Pak RT yang lain terus saja membaca doa. Alhasil, sosok itu seperti terbakar dan menjadi api. Tersisa sebuah kertas kecil. Melihat itu dan disaksikan oleh Pak RT yang mengikuti. Pak RT lihat sendiri. Iya Pak. Pak Ustadz lihat. Ya. Oke. Saya bawa. Ini bukan saya mengada-ngada ya. Dibawalah benda tersebut keluar. Dan ketika sampai di luar, para warga, nah ini yang dulu dipelihara oleh almarhum suaminya. Ini diam, namun tetap yang sudah. Beliau juga mungkin tidak tahu resikonya bakal seperti itu dengan memelihara makhluk itu. Dan ingat, jadikan pelajaran buat kalian semua, para bapak-bapak. Jangan pernah tergantung kemampuan kepada makhluk seperti ini atau benda-benda seperti ini. Karena suatu saat mereka pasti minta imbalan. Kita hancurkan saja di sini. Lalu pakai Hasan menghancurkan keris tersebut dengan mematahkannya memakai batu dan membakarnya. Terlihat karena bara api yang menyala cukup besar membuat benda tersebut meleleh dan akhirnya hilang, entah kemana, jadi abu dan entah kemana. Para warga sangat bersyukur karena teror telah usai. Besoknya Pak Kyai Hasan dan semua warga di sana mengadakan pengajian untuk mendoakan almarhum nenek Tiam, almarhum suaminya, sekaligus memanjatkan syukur kepada Allah yang telah memberi kemudahan menyelesaikan teror tersebut. Dan alhamdulillah setelah selesai juga teror yang mengganggu desa itu. Peristiwa itu cukup ramai dibicarakan, bahkan di desa-desa tetangga sampai tahu cerita tersebut. Banyak para narasumber yang tidak bisa melupakan peristiwa itu karena sangat mengerikannya teror dari sosok nenek Tiam itu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan para penonton yang masih terus mengikuti cerita yang dibawakan oleh channel Obor Malam. Dan saya minta maaf apabila pembawaan ceritanya masih banyak kesalahan dan masih kurang enak didengar. Kritik dan sarannya kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Oke, tetap support channel Obor Malam. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.